Yo, balik lagi sama gue Richard Bernatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk altcoin video. Ya, kali ini saya akan update untuk BNB ya. Untuk pilihan saya pribadi itu edisi video altcoin kali ini adalah BNB. Ya, jadi tadi juga sudah saya update untuk mengenai Bitcoin ya. Kemarin ada update untuk Theta, Cardano, Lunch juga, ya Algo dan lain sebagainya juga sudah saya update teman-teman. Dan jangan lupa saya sudah ada bikin untuk grup Telegram free, ada di link deskripsi bawah video untuk link kalian bisa join gitu teman-teman ya, langsung masuk. Oke, jadi tanpa basa-basi ini akan saya awali dari Twitter si CZ. Jadi mungkin buat teman-teman juga udah nggak asing ya. Oke, BNB ya, istilahnya udah punya project yang jelas gitu kan, punya exchange yang nomor satu ya, dengan berbagai kelebihannya, fiturnya ya, kemudian juga dia ekspansi mulu ya, bekerja sama dengan si A, B, C dan lain sebagainya gitu kan. Dan kita bisa lihat juga dari Twitter juga aktif ya, dia istilahnya nge-share juga ini bisa pembayaran lewat Binance Pay juga teman-teman untuk pengisian bahan bakar teman-teman ya. Kemudian juga ini nggak lama, mungkin ini sekitar seharian yang lalu ya teman-teman, di tweet juga kalau misalkan segede gaban gitu ya logonya Binance. Sebentar, coba akan saya cari, ada nggak, sebentar yang tadi aja deh ya. Ini segede gaban di bangunan Burj Khalifa kalau nggak salah teman-teman. Nah di sini, nah ini ada CZ juga, ini segede gaban teman-teman ya, di Dubai. Tuh ya, istilahnya full ya tulisan Binance. Wah gila kan. Jadi memang nggak kaleng-kaleng kalau misalkan urusan promosi dan lain sebagainya. Ya udahlah, CZ jagonya lah, kurang lebih seperti itu. Karena kita juga tahu ya kinerjanya selama ini, dan bahkan sampai hari ini pun ya terus melakukan ekspansi, mau di bull market maupun bear market gitu ya. Dan ya kemudian mungkin di scroll lagi lebih sedikit lebih bawah, di sini juga ada card update ya untuk Binance Card. Di sini ada 0 fee, 0 FX rate ya, sama plus rebate juga teman-teman. Di sini ada daily cashback dan lain sebagainya. Jadi ya belakangan ini ya cukup, ya bukan belakangan ini, memang selalu aktif ya untuk Twitter si CZ ini. Jadi ya gimana ya, kalau ditanyain kenapa yakin banget sama BNB ya, karena begini-gini nih teman-teman ya. Kayak begini ya, CEO-nya aktif banget ya, melakukan gebrakan, kerjasama dan lain sebagainya, promosi juga. Ya gimana nggak yakin gitu kan. Lanjut aja langsung ya, tanpa basa-basi mungkin akan sedikit saya merimain ke teman-teman sekalian ini untuk di XY-nya. Jadi memang ada gap, dan ya tadi itu sempat bikin tail candle ya, ini secara time frame 4 jam. Ini kita lihat ke time frame yang lebih kecil 1 jam ya, dia sempat koreksi ke bawah kemudian mengalami pemantulan. Jadi memang ekspektasinya semoga ya ketika memang dia drop seperti ini ya, kemudian dia mantul ya, kemudian dia bisa melanjutkan penurunan ya, at least ngejar ke beberapa area support yang tadi sudah saya sampaikan, sekaligus nutup gap. Dan juga istilahnya dikasih napas dulu lah untuk market, khususnya market cryptocurrency. Jadi supportnya masih sama, mungkin yang nanyain ya, area supportnya sekitaran 112 dan sekitar 110 untuk di XY-nya teman-teman ya, secara garis besarnya. Jadi yang nanyain seperti itu. Untuk resist kuatnya masih di sekitaran 113,9 sampai 114. Ini untuk BNB secara daily time frame. Jadi secara daily time frame pun ini outlook yang mungkin juga udah lama saya sharing ke teman-teman sekalian. Nah, update terakhir BNB itu udah lumayan lama sih ya saya update BNB. Di sini ada box warna hijau, dimana itu adalah area istilahnya strong support kuatnya lah untuk si BNB ini sendiri, mampu menahan laju penurunannya si BNB. Bahkan at least semenjak dia pullback pada 23 Februari 2021 sampai terakhir kali di visit lagi di kisaran 18 Juni 2022, bulan Juli 2022 itu masih mampu ya maintain di dalam box warna hijau ini di sekitaran 183 sampai 220 dolar. Jadi area itu adalah area keramat ataupun tembok kuatnya si BNB lah, bisa dibilang gitu ya, yang belum benar-benar mampu di break bahkan sampai hari ini. Dan ya sebenarnya ini terlihat sudah cukup positif ya, dia udah mampu break ya. Di sini adanya trendline juga, mungkin akan saya tarik juga teman-teman di sini. Nah di sini adanya trendline, kita bisa lihat ya, sebelumnya ini ketika memang dia udah nyentuh ATH, dia masih bermain di bawah ya trendline resistance yang saya gambarkan warna merah ini. And then sampai akhirnya dia mampu break ya pada awal Agustus 2022 dia mampu break. Cuman the nextnya dia perlahan mengalami pelemahan momentum karena kepentok di area atau swing high terakhirnya dia. Nih di sini precisely ke sini ya, kita bisa lihat ya, di sini kepentok. Oke, dan di sini kepentok juga. Ya, cuman penurunannya pun nggak terlalu tajam. Nah, yang menarik pada pergerakannya sekarang, terakhir kali dia kena reject ya, dia turun.
ya, mantul dikit sideway. Ya, kemudian turun, naik lagi signifikan, and then sekarang turun pun cuma sideway. Ya, tidak mengalami penurunan lebih lanjut atau create yang namanya lower low dari swing low terakhir dia. Berarti ini adanya indikasi cukup baik pada pergerakan si BNB. At least harganya itu tertahan pada support atau swing low terakhirnya si BNB nih di sekitar area sini, teman-teman. Nah, di sekitaran area sini masih mampu menahan laju koreksi penurunannya si BNB. Itu di sekitaran 257,5 sampai 265 dolar masih mampu menahan. Jadi, at least untuk jangka pendeknya kita lihat pressure dari seller ya di sini ya, perlahan itu sudah mengalami ya pelemahan. Ya, at least sekarang ini malah sideways, bukannya malah lanjut turun gitu ya. Jadi secara jangka pendek dia masih berpeluang di sini create base untuk melanjutkan penguatannya. At least untuk visit beberapa target resistennya si BNB. Ini secara jangka pendek ya untuk bullish skenario nya. Nah, untuk areanya secara daily time frame, jadi saya akan pakai box seperti biasa ya. Ini akan coba saya tandain di sekitar area sini. Nah, ini menjadi area resisten satunya dengan box warna orange. Kalau ditarik ke samping pun ya ke sebelah kiri. Nah, ini juga terakhir kali sebelum dia drop dalam di area sini terdapat tekanan seller yang signifikan. Kita bisa lihat ya di sini. Oke. Kemudian di sini sempat naik pullback juga. Kemudian pada pergerakan sebelumnya juga nih teman-teman. Ya, ini di kisaran berapa bro? Di sekitar 296 sampai 302,5 dolar lah. Sekitar area situ dulu menjadi area target resist 1. Kemudian area krusial selanjutnya pada pergerakan si BNB ya secara daily loh ini teman-teman. Secara daily ini kita bisa perhatikan next lagi di kisaran sini. Ini akan saya ganti dengan box merah. Di sekitaran 328 sampai 335 dolar. Jadi bisa diperhatikan untuk area support terdekatnya ya. Kemudian dua area resisten kuat pentingnya pada pergerakan secara daily time frame. So kalau misalkan dia bahkan mampu nih ya, mungkin di bulan Oktober November dia mampu nih secara perlahan rebound breakout ya, kemudian dia retest naik lagi ya, possible-nya next target ke kisaran berapa dia bisa ngejar ke beberapa area selanjutnya gitu, seperti sebelumnya menjadi support nih ya, di flip biasanya kan menjadi resisten di sekitar 360-an dolar. Next lagi kita bisa pertimbangkan area sini karena terakhir kali tekanan seller begitu deras masuknya. Ya, ini akan coba saya tandain di sini teman-teman. Kita bisa lihat ya, turunnya dalam banget. Ini di sekitaran 400 sampai 409 dolar yang menjadi area krusial next lagi ya untuk beberapa target resisten pentingnya si BNB secara daily time frame. Tapi so far dia udah mampu breakout dari trend line resisten garis warna merah ini, udah pertanda sangat baik. Dan sekarang pun ketika dia udah breakout, retest dan sekarang sideways, yaitu memberikan sign pada kita atau pertanda awal oke, dia benar-benar breakout untuk bisa aja melanjutkan penguatannya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Next ini untuk secara time frame kecilnya 1 jam aja. Jadi secara time frame 1 jam saya hubungkan aja untuk trend line-nya bagian bawah ini. Kena touch sudah 3 kali teman-teman di sini ya, sudah 3 kali. Di sini 1, 2 dan bahkan ketiga kali. Oke. Nah, untuk bagian atas ya ini adanya trend line resisten. Kita bisa lihat ya. Di sini kena touch berapa kali. Kemudian di sini ya, teman-teman. Jadi memang dia pergerakannya pun cenderung terbatas ya di dalam channel ini aja. Range-nya itu ya kita pokoknya pergunakan trendline bawah dan atas saja sih teman-teman. Untuk bagian sekarang ini dia masih ketahan di EMA 34 dan 55 secara time frame 1 jam ya. So untuk jangka mungkin pendek sampai menengahnya kita masih bisa melihat untuk at least BNB bermain di dalam range ini terbatas sampai nanti dia break salah satu. Apakah dia breakdown teman-teman, atau malah dari sini dia mampu mempertahankan dan breakout untuk ngejar next target resisten yang tadi pun sudah saya sampaikan secara daily time frame berapa aja area krusialnya dan juga support terdekatnya ya. Dan kalau misalkan kita lihat secara jangka pendek pada time frame 1 jamnya pun ini next lagi bisa aja nyentuh sampai sekitar 289 dolar ya, sekitar area sini teman-teman. Nah, ini berpeluang kalau dia kuat nih ya, maintain di atas EMA 34 dan 55 ya, berpeluang ngejar ke kisaran situ. Nah, precisely kalau kita lihat ke samping juga teman-teman ya, ini akan coba saya tandain dengan rectangle nih di sini. Saya tandain ke samping. Nah, kita bisa lihat ya sebelumnya ini pas banget menjadi area support, resisten, support ya, resisten, and then ini menjadi support. Teman-teman, ini di flip menjadi resisten. Jadi memang di kisaran 288 sampai 290 dolar itu menjadi area
istilahnya resisten kuatnya lah secara time frame kecil, khususnya hourly time frame pada pergerakan si BNB. Tapi kalau worst case scenario-nya dari sini malah dia nggak mampu melanjutkan penguatannya, gagal maintain nih seperti sebelumnya, dia berangsur turun gitu ya. Dan next dia bisa aja ngetes kisaran 270 sampai 271 dolar ya. Dan dimana area itu juga sebelumnya nih kalau saya tandain ya, menjadi beberapa kali menjadi area support juga dan resisten pada pergerakan si BNB sebelumnya nih ya. Resisten, support ya. Di sini juga support, walaupun beberapa kali juga sempat di break, cuman at least di sini adanya confluence juga of support dari pergerakan BNB sebelumnya. Di sini juga ada gabungan ataupun confluence resistance pada pergerakan si BNB gitu ya. Palingan itu dulu teman-teman, sampai nanti kita bisa lihat apakah dia memilih untuk breakdown dari si trend line-nya ini atau malah dia memilih untuk breakout. Kalau misalkan cenderung breakout ya, menyambut Oktober ya ini kita bisa pertimbangkan untuk beberapa area target resisten yang tadi sudah saya sampaikan secara time frame yang lebih besar atau daily time frame pada pergerakan si BNB. Jadi chance-nya masih besar ya menjelang Oktober untuk BNB bisa masih lanjut naik lagi, karena memang secara overallnya secara daily time frame udah lumayan bagus banget lah untuk pergerakan BNB. Itu aja dari saya, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.